pasti akan ada naik turun. Benar, pasti. Ini kan kamu yang kemarin gitu. Oke, halo teman Inspirasi Aji, kembali lagi ke episode berapa ini ya? Episode kesekian kalinya. Nah, kali ini aku bersama seseorang gitu ya, seseorang yang aku kagumi juga. Aku sangat bangga memanggil dia my buddy gitu ya, karena dia ini sosok wanita, ibu rumah tangga yang luar biasa sekali gitu ya. Perjuangannya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya khususnya gitu ya. Dan selain itu dia juga banyak sekali bisnis yang dijalanin ya. Amin. Berkat Tuhan. Dan dia juga punya hati yang baik banget untuk orang lain. Selain itu yang paling aku suka dari dia adalah orangnya suka guyon, lembut gitu. Langsung aja, teman Inspirasi Aji kali ini adalah Yeti. Halo. Thank you Aji. Guyon itu apa sih? Ada yang nggak ngerti loh pastinya. Ada yang nggak ngerti ya. Ya. So guyon itu adalah bercanda gitu ya. Bercanda ya, benar. Bercanda, betul. Bercanda. Jiwa humorisnya sebetulnya kuat ya di balik kegarangan. Di balik penampilannya yang garang sebagai seorang wanita gitu ya. Keras gitu mungkin, tapi orangnya tuh lembut banget gitu loh. Suka guyon. Sobat, kita ada berapa lama nggak ketemu? Berapa bulan? Ada ya? 6 bulanan. 6 bulanan ada ya. So gimana hidupmu selama 6 bulan? Update dong. Iya. Ya kan? Banyak banget perubahannya yang pasti. Karena kalau ketemu Aji ini yang pasti satu hari tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan segalanya. Bisa berjam-jam ya kalau kita ngobrol. Bisa berhari-hari. Apapun juga diobrolin. Thank you ya Aji udah diundang di Teman Inspirasi Aji. Teman Inspirasi Aji, luar biasa. Sebelumnya aku mau apresiasi Aji, I love you so much. Aji luar biasa sih, laki-laki yang menginspirasi memang tentunya, dan dia punya hati yang mulia. Dia pingin teman-teman atau orang-orang di sekitarnya tuh punya hidup tuh enggak gitu-gitu aja, growing. Apa yang bisa diterobos itu Aji ini bahkan siap sedia untuk membantu ya, tanpa diminta pun, tapi dari kehidupan Aji, dari setiap apa yang Aji lakukan ketika kita ngobrol tuh menginspirasi. Jadi thank you banget. Oke, update sekarang ya. Kalau update kehidupan, kurun waktu 6 bulan ini memang sesuatu yang luar biasa di dalam hidup aku. Itu terjadi banyak hal gitu. Disebutin enggak ya aku pas kapan? Enggak, kayaknya yang bagian enggak usah, ya. Bagian yang pasti gini. Nanti yang di sini kita akan cut. Ya, oke. Yang pasti begini, dalam 6 bulan ini benar-benar berkat Tuhan, aku kerasain penyertaan Tuhan. Aku jalani hari demi hari itu Tuhan kayak bekerja gitu, Ji. Dan sebagai manusia tentunya mungkin aku tidak sesoleh atau serohani orang-orang yang memang dalam tanda kutip yang hidup beragamanya atau kehidupan rohaninya full dengan doa yang kayak apa, kusuk atau apa. Nah, tapi aku berusaha dalam hidupku, aku ingat Tuhan, menghadirkan Tuhan, menyertakan Tuhan. Itu sih. Wow. Jadi kalau kayak misalnya kalau kita menempatkan diri kita bersama Tuhan itu selalu ada aja abundance, ada ketenangan batin gitu ya, Bat ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman, Yeti ini adalah wanita yang apa ya? Dia itu single mom dan juga fighter banget nih ya kan untuk anak-anaknya gitu ya. So Yeti ini menggeluti usaha di bidang jasa ya. Di bidang jasa itu udah berapa lama? Di bidang jasa ini berkat Tuhan juga, bersyukur karena dalam kurun waktu 1 tahun, 1 sampai terutamanya ya Aji, 1 tahun ini, 6 bulan sampai 1 tahun ini Tuhan buka jalan, itu saya ada florist. Oke, jadi selain jasa, Yeti ada florist juga. Ya kan, kayak teman-teman lihat ya di belakang kita ini backgroundnya ada florist. Nama floristnya apa?
Saya pakai nama Yates Floris. Yates Floris. Jadi Ya, bisa dicek di Instagramnya ada Yates Floris Yates gitu ya. Floris pakai Z. Pakai Z ya. Ya, YETZ Floris. Floris. Ada Oke. underscore Floris. Oke. Nah, Ya, apa ya, teman-teman bisa lihat background di belakang kita dan aku tuh suka desain ya ngomongnya. Apa sih? bisa Rangkaian desainnya, bunga. Iya, ya. ya. Jadi kalau aku pengen pesen bunga, baik itu untuk ulang tahun atau untuk ucapan, aku larinya ke Yeti gitu ya. Karena rangkaian yang dia buat, desain yang dia buat itu aku suka banget gitu ya. Apalagi dia ini sebelum menjual ya bunganya gitu, menawarkan bunganya, dia tanya dulu, kamu sukanya apa gitu ya kan, warna apa, bunga apa. Jadi Ya, nanti sama dia langsung dirangkai buat kita. So, selain ada Yes Floris gitu, ada bimbel juga ya. ya betul. Bimbel itu bisa dimasukkan dalam bidang jasa ya, Ji ya. Bimbel, betul. Ya. Jadi ada insurance, right? Yes, Ya, ada insurance, insurance, ada bimbel, bimbel, kemudian ada Yes Floris, Yates Floris, ada apa lagi betul. nih? Ada apa lagi? Ya, aku untuk saat ini masih pegang menjadi pengelola sebuah kos-kosan. Oh, Kos, ini ibu kos. iya, kos eksklusif khusus putri Khusus putri kebetulan. ya. Jadi teman-teman di luar sana yang kayaknya aku pengen pindah kos gitu ya, karena ibu kosnya baik hati seperti Yeti, langsung aja, Iya, ya langsung aja nanti cek Yeti Floris. Yates Yes, Floris khusus. Jadi masing-masing itu kita punya IG sendiri IG aja. sendiri ya. Betul. Oke. Nanti boleh langsung aja komen di channel kita kali ini ya. Oke. Nah, dari sekian banyak bisnis yang Yeti jalani saat ini gitu ya, apa sih yang melatar belakangi gitu Yeti membangun banyaknya bisnis? Oke, yang melatar belakangi satu dari aku pribadi ini, aku pingin menjadi wanita tuh yang mandiri, kuat, dan berdaya. Itu jadi visi ya. Kenapa keluar visi itu? Karena begini, sebelum ini secara finansial, kalau ya ini aku berarti ngomong jujur-jujuran ya sama Aji. Di sini aku mau terbuka juga. Secara finansial sebelum ini ada support dari beberapa komponen. Aku sebutnya begitu ya. Gitu. Nah, ada ya pasti salah satu komponen itu dari aku sendiri gitu. Nah, sebagai single mom dan aku mempunyai 3 anak yang sekarang usianya itu remaja ke dewasa gitu. Anak-anak butuh biaya pendidikan yang tinggi juga gitu karena ada yang kuliah SMA, SMP, setelah ini yang SMA kuliah, ya kan? Yang SMP akan SMA kuliah. Nah, saya cuma berpikir seperti ini, Aji. Suatu kali nih, support sistemku yang lain itu bisa aja berhenti dong. Dengan alasan apapun juga, apapun itu bisa berhenti. So, kalau hal itu terjadi, aku mesti sudah siap gitu, Aji. Kenapa? Karena aku mau punya standar hidup untuk aku, terutama untuk anak-anakku itu ada di satu titik. Ada di satu titik dan itu aku menjaga itu tidak turun. Puji Tuhan kalau itu bisa naik. Dan itu yang memang aku lagi pingin. Banyak hal impian-impian di dalam hidupku untuk diriku, terutama untuk anak-anakku yang belum tercapai. Dan itu aku pingin mewujudkan. Seperti itu. Jadi yang pertama bisa dibilang karena seperti visinya aku mau menjadi wanita yang kuat, mandiri dan berdaya. Mempunyai financial mandiri. Itu salah satunya. Karena support system ataupun support dari orang lain itu sifatnya kalau aku boleh bilang sementara. Ya kan? Gitu. Kedua, karena yang tadi aku bilang, Aji, karena aku ingin menjaga hidup diriku dan anak-anakku. Ini kalau kita ngomong secara materi. Karena apa sih di dunia ini yang kita nggak ngomong secara materi? Kayak gitu, Aji. Kemudian yang ketiga adalah aku mendapat inspirasi dari beberapa temanku juga yang
di dalam usia kita nih, kita nggak tahu sampai umur berapa. Dan itu aku juga menyadari Aji gitu. Dan puji Tuhan dengan kondisi yang sekarang ini aku menjadi wanita yang memang bebas, dalam artian aku free untuk bereksplor, Ya, ya. mengembangkan potensi aku, menemukan diri aku kembali. Kemudian aku juga punya relasi dengan banyak teman, di mana ternyata aku berelasi dengan banyak teman ini juga menghasilkan satu gagasan-gagasan Ya, untuk aku ya. punya bisnis-bisnis gitu. Nah, aku cuman pingin begini, selama aku hidup Tuhan pasti punya tujuan. Aku pingin dalam hidup aku ini, selain aku dan anak-anakku dan keluarga tentunya Aji, aku pingin melalui bisnisku, aku membantu orang lain. Ya, ya. Menciptakan peluang usaha juga buat orang lain. Dan melalui bisnis ini juga kan tentu ya kalau kita jasa melayani pelanggan, customer, klien itu artinya aku juga ada sisi membantu di situ Ya, Aji. ya. Itu sih. Jadi aku pingin pakai waktu itu benar-benar yang apa sih ini yang berguna gitu Ya. sih. Itu Aji kalau latar belakang. Jadi banyak ya. Dan itu aku temukan benar-benar kurun waktunya adalah 6 bulan ini bisa 6 dibilang bulan gitu. ini ya. Aku Oke. mantep banget gitu. Oke, wow, luar biasa. Iya. Nah, teman-teman tadi luar biasa banget ya. Jadi dari sekian banyaknya bisnis yang Yeti jalanin saat ini itu adalah semuanya dilatar belakangi oleh tentunya anak-anak gitu ya. Iya, betul. Bagaimana Yeti sebagai seorang single mom, single fighter gitu ya bisa menafkahi, membiayai anak-anak, apalagi anak-anak sekarang itu usia remaja yang mereka mau menginjak Iya, dewasa, ada yang SMA mau kuliah gitu betul. ya kan. Jadi aku bisa ngerasain bagaimana ininya ya, hektiknya ya, seperti itu. Dan yang paling luar biasa teman-teman adalah tadi Yeti bilang selain finansial untuk anak-anak, tapi Yeti juga bilang bahwa ini untuk berdampak, untuk Iya, memperkerjakan orang lain, untuk membantu orang lain. Itu adalah hal yang luar biasa, bukan hanya untuk diri sendiri ya dalam hal iya, finance, tapi untuk orang lain gitu ya. betul, So, betul. kenapa Yeti punya pemikiran bahwa saya itu ingin berdampak untuk orang lain? Eh, nggak tahu ya, mungkin karena kalau ditanya gitu nggak tahu, jujur nggak tahu kenapa, tapi kayaknya bawaan hati itu kayak gitu, Ya, Aji. Dan ya, makin ke sini tuh saya jadi gini, kalau dikaitkan dengan sesuatu yang bentuknya spiritual, itu kan Tuhan bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, ya, seperti ya. itu. Dan aku merasainya begini Aji, terlalu egois. Kalau aku tuh dikasih Tuhan berkat, Benar, aku benar. tahu pekerjaan, aku tahu Tuhan kasih klien, customer, apapun itu dibukakan jalan. Benar, Itu benar. bukan semata-mata usaha aku, tapi itu dari Tuhan ya. Ya, ya. Dan di situ aku pingin eh, hidup aku ini bukan cuman buat aku pribadi, tapi untuk orang lain juga. Kayak gitu Haji. Adem nggak teman-teman dengarnya ya? Jadi hidup aku ini bukan hanya untuk aku pribadi, tapi untuk orang lain. Dan satu hal yang aku notice tadi Yeti bilang bahwa apapun yang aku alami, yang aku dapatkan saat ini itu adalah berkat dari Tuhan gitu ya. Ya, Nah, itu yang sangat powerful dan luar biasa banget gitu. Nah, karena banyaknya bisnis yang Yeti jalanin gitu ya, pastinya ada ups and down ya di dalam ya. bisnis ini ya. Nah, boleh sharing nggak ke kita apa sih ups and down yang selama ini Yeti alami menjalani banyaknya bisnis ini? Ya, tentunya ada hal yang terjadi Oh, yang memang di dalam kontrolnya aku tentunya, tapi di luar kontrolnya aku. ya, Itu. Contoh, persaingan bisnis, benar. Itu pasti ada ya, selalu kompetitor, ada. betul. Kedua, kemudian permintaan customer Iya, yang sometimes apa ya, sesuatu yang kadang-kadang aku nggak bisa tolerir iya, nih, iya, seperti iya. itu. Terus nyikapinya seperti apa nih? Nah itu aku mesti memikirkan benar-benar ambil jalan tengah.
misal kalau kita ngomong secara bisnis, seandainya aku nggak untung-untung banget nih, oke lah, mepet modal, misal begitu, tapi tetap aku ambil. Nah, prinsipnya aku adalah bagaimana aku tuh bisa nge-service customer, pelanggan atau klien aku. Jadi ngambil sisi tengahnya itu. Jadi bukan Seperti semata-mata mengambil cuan gitu ya, tapi bagaimana menservis ya, memberikan layanan yang terbaik untuk customer biar mereka puas dan ujung-ujungnya balik lagi ya, mereka akan kembali lagi ke kita. Betul, gitu. betul. Itu sih. Ada nggak sih hal-hal lucu gitu ya, yang sampai saat ini tuh kalau diingat lagi tuh buat Yeti happy gitu ya selama menjalani banyaknya bisnis ini, hal-hal yang lucu, yang bahagia gitu. Yang bahagia. Satu, tadi aku mau cerita Aji, tapi Aji masuk ke sini itu bisa jadi sesuatu. Jadi gini, ini sebetulnya waktu aku ngalamin itu tuh kesel banget. Kesel banget, marah, terus mikir, orang kok ada yang seperti inilah, bla bla bla. Permintaan mereka yang mungkin aneh. Kemudian kompetitor yang dengan ini bener-bener yang dengan bla-blaan tuh ke aku seperti itu. Tapi setelah itu tuh kayak bikin aku tuh jadi thank you ya, karena dengan kejadian itu aku jadi belajar. Dan di sisi itu aku bisa jadi kayak ketawanya tuh ketawa gini loh. Ini nih pelajaran nih gitu loh. Jadi kesel-kesel tapi membawa berkah juga gitu. Dalam artian begini, ini kok jadi serius, nggak lucu ya jadinya. Nah, nanti coba. Nggak apa-apa, kita masuk yang serius dulu ya. Yang masuk serius dulu, nanti kedua yang lucu. Oke. Nah, ada yang lucu, ingat satu. Jadi itu Aji, maksudnya pernah nih, misalkan aku lagi dalam satu pasar nih ya gitu. Biasa kan Bukalapak begitu. Terus ada satu temen, ini kebetulan kompetitor tuh dengan apa ya? Aku nggak usah lah ya, dengan gamblangnya itu menghampirimu gitu misalnya. Menghampirin aku meskipun melalui karyawannya dan aku tahu nih dan dia melakukan sesuatu nih gitu. Dan kemudian ke nextnya gitu, ke next kita ada bersama-sama tuh kelihatan banget dan aku tahu loh, ini kan kamu yang kemarin gitu. Nah, kemudian dari situ dia berinovasi. Saya tahu dia berinovasi. Tapi dari situ ya sempat aku kan kesel ya, aku tadi cerita sama Aji, aku kesel banget. Terus setelah itu aku sempat ngobrol sama temanku yang sama-sama berbisnis. Jadi teman-teman itu memang mempengaruhi juga ya Aji ya, dengan siapa kita bergaul. Dan di situ dia juga membuka pikiran aku. And then setelah itu aku juga oke ya, thank you buat itu, aku terima meskipun kemarin aku kesel. Dan justru dari situ membuka diriku untuk aku makin berinovatif lagi, berkreasi lagi, memikirkan nih gimana nih kayak gitu untuk pengembangan bisnisku. Itu seperti itu. Itu yang pertama serius ya, dari kesel tapi setelah itu aku ngetawain sendiri gitu. Karena ada hal yang dipelajari gitu ya. Kok tadi gua kesel gitu ya, tapi setelah dijalanin, oh ternyata ada pembelajarannya gitu ya. Betul. Justru malah ketika dihampiri oleh si kompetitor gitu ya, Yeti malah bisa berinovasi, right, dengan bisnisnya. Betul. That's good. Ya udah. So kalau yang lucunya apa? Nah, lucu banget barusan kejadian. Jadi kita ada pesanan nih, kita florist ya. Iya, florist. Florist kita mengantarkan ke satu hotel. Ini kebetulan permintaannya agak mewah karena ke hotel bintang 5 gitu kan, standing flower untuk wedding. Nah, permintaannya kan besar nih, jadi aku bikin besar banget. Besar banget. Nah, setelah aku bikin nih, kita mau foto. Setelah kita foto sendiri tuh kita mau taruh di besinya tuh, kerangka besi dan kita mau foto. Nah, setelah jadi nih, kita angkat kan. Nah, kebetulan aku ada asisten di rumah, aku dibantu, terus ayo coba kita angkat. Kan kita mau masukkan mobil kan perlu diangkat lagi. Ternyata itu roboh. Berat. Oh my God. Sempat panik kan, terus gimana nih gitu. Udah. Terus kita lihat ternyata udah bongkar aja. Nah, si asistenku udah panik kan. Gimana nih? Udah ya, sekarang udah taruh. Aku bilang gitu, udah taruh aja. Ambil satu-satu, tarik, bunga yang masih bisa dipakai. Kayak gitu. Terus kita lihat kan busanya itu udah hancur, udah kita ganti. Jadi benar-benar kita bikin dari awal itu Aji, benar-benar dalam waktu yang mepet kan, udah mepet.
udah langsung aku bikin jadi, dan Oh, bersyukur tetap jadi yang indah dan mewah iya itu. pasti dong. Terus, nah rencananya saya mau kirimnya pakai Iya, GoSend, gosen. kayak gitu kan online, supaya menghemat karena kan Oh, jaraknya jauh. Ternyata kok aku hitung-hitung nih, aduh nggak keburu, saya takut karena iya, kalau sama klien atau customer, aku usahakan untuk sebelum jam yang ditetapkan aku benar, udah benar. ready. Iya, iya. Jadi aku antar sendirilah naik Mm-mm. mobil. Nah, asistenku ikut. Ini Iya. belum selesai tuh sampai di situ kejadiannya. Asistenku ikut. Nah, Terus, sampai di terus? situ di tempat parkir kan kita bawa nih. Dalam hati aku tuh, udahlah kamu nanti bawa besinya aja, kan besinya tuh ringan tuh. Yang Iya. yang ngeri tuh justru Mbak Bunganya kan. Oh, Aji kan besar tuh. Terus yaudah aku bawa. Pas nyampe begitu parkir mau turun, udah nggak jadi. Akunya udah nggak, aku bawa besi aja gitu loh. Karena aku perlu bawa gabus. iya, Aku nggak mau iya. patahkan gitu. Ternyata tahu nggak, si asisten ini begitu jalan kepleset lah. Oh my Blak gitu. God. Terus Gila nggak sih? bunganya? Bunganya, tapi dia dia bersyukur ya, dia bertanggung jawab juga. Iya, Jadi dia itu malah sebegitu nanya punya hati. bunganya. Malah naik bunga kan. Jahat banget ya. Gitu. Ya udah, Oke, terus terus? pertama juga jujur dalam hati, aduh gitu. Udah ini Mbak jatuh, Heeh. bunga gimana? Bunga Sama gimana sih, ya? sama. Karena kan udah Dua-duanya. bikin dan 2 kali untuk 1 kali pesanan. Tapi ya bersyukur itu bunga masih utuh. Ah, keren Tapi ya, banget ya. Ya. dan Mbakku ini dengan sepenuh hati memang ya bantu kita, bantu itu. Jadi dia tuh waktu jatuh ini apa, Luka, lecet, lecet. enggak, cuma dia ini apa, sempet apa, ada sakit toh. Oh, Waktu itu kan dia dia tahan nahan, dia gini, jadi nahan. bunganya nggak jatuh. Ya udah itu. Terus ya udah habis itu karena aduh udah nyampe dan kita nggak terlambat ya kan. Masih ada waktu, harusnya itu ngirim, Ya, dia bilang oke, jam 6 ya. Tapi kita nyampe di situ bener-bener udah kita berdirikan tuh 6 kurang 15. ya, Itu ya. kita masih sempet foto-foto apa gitu, asistenku juga, "Bu, aku ikut foto itu." Seneng gitu, lucu. Jadi ya udah proses yang tadi tuh kayaknya bikin happy, terbayar, Lewat. lewat, Ya, lewat. proses yang jatuh tadi 2 kali Iya, jatuh, kemudian melihat si bunga itu bisa berdiri dengan cantiknya, iya, udah terlupakan gitu ya. iya, Apalagi kalau udah dipuji sama ini ya, iya. di-appreciate sama yang pesan gitu Yang ya, sama pesan, klien kan. kemudian ya biasanya Ya, saya ya. kayak gitu ke WA status atau ke beberapa Tapi iya, teman. tapi emang teman-teman rangkaiannya desain bunganya Yeti ini tuh bagus banget gitu loh teman-teman. Makanya aku selalu balik ke dia kalau memang perlu bunga gitu ya. Nah, ya tadi kita udah ngomongin bunga gitu ya. Nah, sekarang pengen ngomongin hal yang lain gitu ya. Nah, karena Yeti ini kan udah banyak sekali menjalani bisnis gitu ya. Ada nggak sih tips-tips sedikit gitu ya buat teman-teman di luar sana tentang bagaimana menjalani bisnis dan bagaimana bertahan di dunia bisnis gitu. Wow, deh, seperti orang gede ini. Nggak apa-apa. Iya, oke. Kita semuanya besar, Amin. besar hatinya. Yes. Tips untuk menjalani bisnis Mm-mm. eh, dan bagaimana mempertahankannya itu ya. Jadi gini, tips untuk menjalankan bisnis itu eh, dari kita sendiri bisa ukur potensi kemampuan diri kita. Maksudnya begini, kalau memang kita tipe orang yang memang fokus satu, nggak bisa yang multitasking nih, Iya, ya iya, udah iya. cukup jalani Satu satu bisnis bisnis, dulu, benar. jadikan, kembangkan, Mm-mm. dan buat ini besar. Mm-mm. Setelah ini jadi, baru buka bisnis yang lain. Mm-mm. Seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman, seperti yang saya lakukan sekarang, juga ada beberapa teman saya juga Iya, melakukan itu dia mempunyai beberapa bisnis yang running sekaligus, it's okay juga. Berarti kan bisa nih dalam iya, jangka waktu benar. bersamaan bisnis berjalan. Bisa terhandle Iya, mungkin dari tim, ya kan, yang punya betul. banyak tim dan Iya. lainnya. Ya. Kedua, memanage waktu. Ya. Apapun itu bisnis kita tidak hidup hanya untuk bisnis. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya waktu untuk diri kita sendiri, seperti itu kan. Kita juga bersosial, kegiatan-kegiatan sosial, beribadah, seperti itu kan Aji. Itu memanage waktunya. Ya, ya. Bagaimana bisa
Selaras, sejalan selaras, semuanya betul, ya. selaras. Aha, Karena maksudnya adalah nggak timpang, nggak terlalu hmm, timpang yang satu dengan yang lain, benar-benar. gitu. Ibadah jalan, bisnis Ya, jalan, personal juga jalan gitu ya. betul. Jadi itu sih. Jadi kedua, satu fokus, kedua tahu prioritasnya mana, Ya. kayak gitu. Kalau kedua ini contoh paling gampang, eh, bisnis lah ya. Ketika kita memiliki beberapa bisnis, Hmm, gitu. Nah, 3 atau 4 bisnis ini tentunya punya waktu sendiri juga yang kita mesti prioritaskan mana dulu nih, benar. kayak gitu. Karena Mana yang pada nomor satunya? betul, Ya, ya. seperti itu sih, Aji. Oke, wow. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru memulai gitu Mm-mm. ya, ya fokus mana yang memang benar-benar itu kamu bisa jalanin, Ya, yang kamu sukain gitu ya, mm-mm. fokusin. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang Prioritas. prioritas, memprioritaskan walaupun banyak, memprioritaskan tentang hidup pribadi, Betul. personal, kemudian komunitas mungkin, Ya, kemudian dengan organisasi, dengan Tuhan juga gitu ya. betul. Oke, wow luar biasa gitu ya. Nah, tadi sebenarnya di awal sudah Yeti bilang gitu ya, karena Yeti ini bisa membaca pikiran saya teman-teman gitu ya. Dia langsung ngomongin tentang visi gitu ya, tujuan hidup gitu. Ah, Tapi kalau kita kupas lagi nih, apa sih sebenarnya tujuan hidup seorang Yeti? hmm, kalau tujuan hidup untuk saat ini ya, Ji, Mm-mm. karena kalau melihat perjalanan hidupnya aku ya mungkin dari dulu Mm. sampai sekarang eh, berubah-berubah ya. Tapi kalau untuk sekarang itu aku punya visi, aku mau hidup berdampak dan menjadi inspirasi Hmm, buat orang lain gitu. Orang lain itu bisa siapa aja, anak-anakku, ya, ya. keluarga, Mm-mm. teman, seperti itu. Eh, menjadi wanita yang saya sebutin tadi, mandiri, kuat, Mandiri, dan kuat, dan berdaya. berdaya. Gitu. Sehingga gitu eh, orang-orang yang terinspirasi oleh itu, mereka juga menjadikan hidupnya mereka itu orang-orang yang mandiri, kuat, dan berdaya. Oke, Seperti itu. oke. Menjadi seseorang yang kuat, mandiri, dan berdaya ya. Ya, Apalagi yang aku dengar gitu ya, Yeti ini memang punya visi untuk memberdayakan wanita-wanita Indonesia, benar nggak? betul. Ya kan, apa Ya, itu story-nya? story-nya. Jadi begini, terutama di ini kulturnya Indonesia ya, Ci, ya. Benar, benar. Di kulturnya Indonesia atau di beberapa negara itu masih banyak. Artinya wanita itu seperti masih dipandang, Sebelah mata iya, gitu ya, masih di underestimate mungkin, betul. ya, ya, Kemudian ya. kalau apalagi sudah menikah nih ya, Benar, benar. maaf, kalau udah menikah itu biasanya kamu harus takluk kepada laki-laki, Benar, harus kepada benar-benar nggak bisa pasangan apa, gitu ya kan, ya turuti pasanganmu, suamimu betul, gitu ya ya kan. seperti itu. Banyak sekali yang saya lihat kalau untuk anak-anak ini sebenarnya kan global ya, Aji ya. Ya, Anak-anak yang sebelum sebelum menikah misalkan itu banyak juga wanita-wanita yang mengalami banyak hal yang tidak enak, yang menimbulkan satu trauma, ya, ya. sehingga mereka juga mengalami banyak hal yang akhirnya kayak apa ya, menutup diri, menarik Mm. diri, tidak percaya diri, Yes, tidak berdaya, yes. kemudian mau melakukan ini itu takut, sehingga dirinya sendiri tidak berkembang, tidak menjadi diri sendiri. Ya, Begitu juga wanita-wanita yang sudah menikah, mengalami banyak hal problematika di dalam pernikahan, begitu, itu juga menimbulkan suatu traumatik sendiri, kayak gitu. Banyak juga wanita-wanita yang akhirnya mengalami hal yang kita nggak inginkan ya, ya, ya. sampai ke gila, sampai ke bunuh diri, Mm-mm. amit-amit sampai yang benar-benar, Ya, 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 ya. mohon maaf nih, kayak menjual diri untuk dia mencapai sesuatu, Ya, untuk bertahan, untuk untuk bertahan mencapai apa yang hidup, dia ya inginkan, kan? yes. Betul. Mm. Eh, saya sebagai sesama wanita cuma ingin
betapa indahnya kalau kita ada satu komunitas, kita bisa kayak gini ya, Aji, saling sharing. Iya. Kalau bisa kita saling mensupport, kita support. Dan kita wanita bukan hanya sekedar ketika mengalami sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang itu traumatik dan kita jatuh dan Iya. kita tidak bisa bangkit kembali. Nah, aku pingin berdampak, menjadi inspirasi dan mengajak para wanita itu menjadi pejuang wanita. Wow. Begitu, menjadi pejuang wanita dalam arti Iya. ya hidup ini terus berlangsung gitu, dan hidup ini dengan apapun diri kita, dalam kondisi apapun juga kita lagi baik-baik ataupun tidak, pasti akan ada naik turun naik turun. Benar, pasti, itu So, pasti. itulah kenapa aku kuat banget punya visi kita menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan berdaya. Wow, Itu. luar biasa banget. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang melihat video kita hari ini gitu ya, ini adalah pesan yang sangat powerful di mana Yeti memang fokus untuk memberdayakan wanita. Selain itu, Yeti juga punya visi hidup yang menjadi mandiri, kuat, dan berdaya. Luar biasa banget. Oke, Yeti, thank you so much. Aku udah diundang datang ke rumah gitu ya. Kemudian diajak untuk melihat floristnya gitu ya. Semoga teman-teman yang nonton ke episode kali ini mendapatkan banyak inspirasi dari teman inspirasi Aji kali ini bersama Yeti. Thank you so much, Yeti. Sampai ketemu di next pertemuan. Oke, thank you, Aji. Thank you. Sampai Diberkati ketemu, selalu. guys. Bye. Bye.